Hari ini kita belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Pada menu pertama terdapat menu materi pokok. Yang pertama, variasi gerak langkah berirama, kedua, magnet, dan yang ketiga, daftar riwayat hidup. Pertama, kita klik materi variasi gerak langkah berirama. Berbagai variasi dan kombinasi gerak langkah dalam gerak berirama. Pertama, langkah 3, kedua, langkah ganti, yang ketiga, langkah pantul, dan keempat, langkah silang lingkar. Pertama, mari kita lihat langkah 3. Pada langkah 3 terdapat gerakan sikap awal dengan badan menghadap ke kanan, tangan di pinggang dan kaki kanan ditekuk ke belakang. Hitungan 1, gerakan badan dengan kaki kiri ke belakang. Hitungan 2, kaki kiri ditekuk ke belakang. Yang ketiga, kaki kiri kembali seperti hitungan pertama. Dan hitungan 4 sama seperti hitungan ketiga. Selanjutnya, mari kita lihat langkah ganti. Dalam langkah ganti, sikap awal sama seperti pada langkah 3. Dengan badan menghadap ke kanan, tangan di pinggang, dan kaki kanan ditekuk ke belakang. Hitungan pertama, kaki kiri ke belakang. Hitungan 2, kaki kiri diangkat ke atas. Hitungan 3, kaki kanan diangkat ke atas. Dan hitungan 4 kembali seperti pada hitungan pertama, kaki dibuka dan kaki kiri ke belakang. Yang ketiga, mari kita amati gerakan pada langkah pantul. Pada langkah pantul, terdapat sikap awal dengan badan menghadap ke kiri, tangan di pinggang dan kaki kanan ditekuk ke belakang. Pada hitungan pertama, kaki kiri diangkat ke atas. Pada hitungan kedua, kaki kanan diangkat ke atas. Yang terakhir, mari kita amati langkah silang lingkar. Pada langkah silang lingkar, terdapat sikap awal dengan posisi badan lurus ke depan dan tangan di pinggang. Kaki kiri ditekuk ke belakang sedikit. Hitungan 1, kaki kiri diangkat ke atas. Hitungan 2, kaki kiri diturunkan ke bawah dengan menyilang ke kaki kanan. Hitungan ketiga, kaki kanan diangkat ke atas. Hitungan keempat, kaki kanan diturunkan menyilang ke kaki kiri. Selanjutnya, materi pokok yang kedua, yaitu magnet. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Kedua, magnet mempunyai 2 kutub. Ketiga, kutub yang berbeda saling menarik, sedangkan kutub yang sama saling menolak. Dan yang keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Pertama, mari kita lihat sifat magnet bisa menarik benda tertentu.
Pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita tahu, magnet bisa menempel di logam besi. Namun, jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti gantungan kunci, kelip kertas, penjepit kertas, dan lain-lain. Sedangkan, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda non-magnetis tidak dapat menarik benda yang tidak terbuat dari logam, seperti karet, plastik, potongan kayu, kertas, batu, tanah, dan lain-lain. Apakah kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda di bawah ini didekatkan ke magnet? Sifat magnet yang kedua, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub itu biasa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. Sifat magnet yang ketiga adalah kutub yang berbeda saling menarik, sedangkan kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disebutkan tadi, magnet mempunyai dua kutub yang berbeda. Jika terdapat dua magnet dan kita coba dekatkan, maka secara otomatis kutub yang berlawanan akan saling menarik. Lain halnya jika kita mendekatkan magnet dengan dua kutub yang sama, maka keduanya akan saling menolak. Amati gambar ini. Dalam gambar ini, terdapat dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama, terdapat sebelah kiri terdapat magnet, sebelah kanan juga terdapat magnet. Sebelah kiri terdapat magnet kutub utara, dan sebelah kanan terdapat magnet kutub utara juga. Jadi, karena mereka sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Untuk gambar yang kedua, di sebelah kiri terdapat magnet dengan kutub utara, sedangkan sebelah kanan terdapat magnet dengan kutub selatan. Karena sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda kutub, maka yang akan terjadi magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Sifat magnet yang keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Jika kalian mengarahkan kedua magnet, mereka akan saling tarik-menarik, meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal itu karena magnet memiliki gaya magnet yang memungkinkan keduanya tetap saling menarik, walaupun terhalang oleh benda lain. Dan yang terakhir, materi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup diperlukan untuk menerangkan data diri kamu kepada orang lain. Daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya. Biasanya, daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Di dalam riwayat pendidikan, tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kelima, kecakapan. Di dalam kecakapan ini, tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu.
yang mendukung bidang yang kamu pilih. Berikut daftar riwayat hidup. Buatlah daftar riwayat hidup kalian sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan.